Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua dan salam pembelajar. Baiklah, pada kesempatan hari ini di dalam mata kuliah kependudukan dan pemberdayaan masyarakat, saya akan mencoba membahas yaitu kependudukan ditinjau dari pandangan Islam. Nah, itu. Sebagaimana kita ketahui paham bahwa prinsip Islam itu harus berada di depan dan mempelopori gagasan dan gerakan mengatasi persoalan ledakan penduduk bumi. Nah, oleh sebab itu sangat penting atau menjadi penting untuk menggali pesan-pesan dasar baik Al-Quran ataupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagaimana kita ketahui di dalam teori kependudukan dalam Islam, itu beberapa pemikir di sini dan ahli kependudukan itu telah mencoba memberikan jalan keluar untuk bagaimana mengatasi pertumbuhan penduduk yang tak terkendali. Nah, yang mana di antara pemikiran-pemikiran yang ditawarkan ini tampaknya pertama, pembatasan kelahiran itu menjadi langkah yang paling mungkin dan realistis. Nah, jika dulu kita mengenal namanya KB atau keluarga berencana, nah, mana program program KB tersebut ini itu tetap dipandang relevan atau sesuai untuk dikembangkan kembali. Nah, misalnya cukup anak 2, laki-laki dan perempuan itu sama saja. Nah, atau kadang juga menjadi iklan yang tidak saja relevan tapi juga menawarkan pesan-pesan mulia seperti misalnya egalitarianisme atau persamaan. Nah, persoalannya adalah itu jika KB dijadikan solusi, ya, problema yang segera muncul dari agamawan itu KB dipandang menolak rezeki, ya, jadi menolak rezeki. Nah, begitu pula juga bahkan lebih keras lagi bahwa dikerap dikatakan bahwa KB itu sama dengan menolak takdir. Ini lebih keras lagi. Nah, sehingga poin yang ingin dikemukakan di sini bahwa jika dahulu memang Islam hanya dijadikan sebagai justifikasi atau pembenaran, sehingga program pemerintah yang sedang menggalakkan KB, nah, sementara kali ini Islam harus berada di depan dan senantiasa mempelopori gagasan dan gerakan bagaimana mengatasi persoalan ledakan penduduk di bumi. Nah, sehingga oleh sebab itu menjadi sangat penting untuk menggali pesan-pesan dasar Al-Quran atau hadis, ya, hadis Nabi. Nah, sehingga menurut Dr. Asy'ari Tharigan dalam konteks ajaran Islam itu ada 2 hal yang dapat dikembangkan. Pertama, konsep kekhalifahan dan konsep suriah. Konsep suriah atau generasi yang kuat. Nah, konsep kekhalifahan di sini dikemukakan dia sebagai dasar, ya, sebagai dasar bagaimana sejatinya manusia menata kehidupan di muka bumi ini. Sebagaimana dalam kitab suci juga menegaskan bahwa manusia itu telah dipilih Allah sebagai khalifah atau pemimpin. Nah, di samping juga sebagai abdu atau hamba. Nah, sebagai khalifah itu manusia itu memiliki kewajiban dan tugas untuk memakmurkan bumi, ya. Wastawarakum al-ard. Itu. Jadi bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi juga makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Nah, adapun sebagai abdu, nah, itu manusia wajib mengabdi dan menundukkan dirinya di depan Tuhan dengan cara melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi posisi manusia sebagai khalifah itu sesungguhnya adalah konsekuensi logis dari fasilitas yang diberikan Allah kepadanya. Nah, manusia dilengkapi dengan
perangkat-perangkat akal, kalbu, hawa dan nafs. Yang mana dengan perangkat tersebut itu membuatnya menjadi mungkin untuk mengembangkan potensi diri. Nah, sebagaimana juga Allah mengajarkan kepada manusia al-asma atau simbol-simbol yang ada 99 asmaul husna misalnya. Nah, yang mana juga mengenalkan apa-apa yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung fungsi kekhalifahannya itu. Nah, jadi di atas segalanya itu manusia juga diberikan kebebasan untuk bagaimana mengolah bumi sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, sehingga berdasarkan kebebasan ini, ya, berdasarkan kebebasan itu pula juga manusia dipilih sebagai khalifah. Ya, dalam artian kemakmuran bumi itu hanya dapat diwujudkan oleh khalifah yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreativitas. Nah, itu. Nah, sementara di dalam syuriah, konsep kedua adalah konsep syuriah, yaitu mempersiapkan generasi muda masa depan. Nah, di mana di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nisa ayat 9 itu menegaskan, ya artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 ayat 4 nomor 9 ya, surah 9 gitu. Nah, jadi kata kunci ayat tersebut di atas itu adalah anak-anak yang lemah atau generasi yang tidak berdaya. Artinya ayat ini dapat dipahami bahwa Allah melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah, baik dari sisi akidah, ilmu, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Nah, jadi generasi yang lemah itu adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya. Dia tidak mampu mengelola alam. Atau biasa pendek kata di sini, mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Nah, bagaimana juga ayat di atas juga tadi mengandung pesan, yaitu bagaimana pentingnya memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas generasi bukan kuantitasnya. Nah, dimana kita dapat berkata bahwa Islam itu sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas